Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ustazah Windy. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang perkembangan model atom. Jadi, Ustazah akan memberikan pengetahuan pada kalian tentang perkembangan model atom dari masa ke masa, mulai dari teori atom kuno yang dikemukakan oleh Democritus, teori atom Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, sampai ke mekanika kuantum dengan diberikan juga ilustrasi model-model atomnya. Berikut sudah Ustazah berikan ilustrasi mengenai model-model atomnya. Model atom yang pertama yaitu dari model atom Dalton, kemudian yang kedua itu dari J.J. Thomson, yang ketiga dari Rutherford, yang keempat dari Niels Bohr, dan yang terakhir adalah dari mekanika kuantum. Sebelum kita lanjut materi, coba perhatikan ilustrasi yang sudah Ustazah berikan. Nah, pernahkah kalian mengamati gula pasir atau garam dapur yang dihaluskan? Butiran-butiran gula pasir atau garam dapur yang terbentuk apakah masih memiliki sifat gula atau garam dapur? Tentunya butiran-butiran tersebut masih memiliki sifat zat asalnya. Coba kalian perhatikan proses pelarutan gula pasir pada gambar tersebut. Setiap materi, misalnya gula pasir, jika ditumbuk sampai halus, maka sifat butiran-butiran yang terkecil sekalipun masih serupa dengan sifat gula pasir semula. Hanya ukurannya saja yang berbeda atau ukurannya yang berubah. Nah, apabila proses pemecahannya diteruskan, hasilnya tetap masih mempunyai sifat-sifat gula pasir. Bahkan ketika dimasukkan dalam air pun, rasa manis gula pasir masih bisa dirasakan. Butir-butir gula pasir yang terkenal ini pada awalnya dinamakan dengan partikel. Dengan demikian, setiap materi gula pasir yang kita kenal terdiri atas kumpulan partikel gula pasir yang jumlahnya banyak sekali. Setiap materi bukan merupakan satu kesatuan, tetapi merupakan kumpulan dari partikel-partikel yang sangat banyak. Oleh karena itu, partikel-partikel itu terdiri atas satu kesatuan, maka berarti setiap materi terdiri atas bagian-bagian yang diskontinu atau terputus-putus. Pemikiran ini mendasari pengertian tentang atom yang telah mengalami perkembangan cukup lama. Teori atom merupakan salah satu teori yang digunakan untuk mengenali sifat dari suatu benda. Menurut sejarah yang tercatat, penemu teori atom adalah seorang yang berasal dari Yunani, yaitu Democritus. Berikut perkembangan teori atom dari zaman ke zaman. Teori atom yang pertama yaitu teori atom dari Dalton. John Dalton adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom pada tahun 1803 hingga 1808. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Teori atom Dalton didasarkan pada anggapan bahwa atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Kemudian, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu terhadap lainnya dalam ukuran, massa, dan sifat-sifat yang lain. Namun, mereka berbeda dari atom-atom dari unsur-unsur yang lain. Kemudian, perubahan kimia merupakan penyatu atau pemisahan dari atom-atom yang tidak dapat dibagi, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Namun sayangnya, teori Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantarkan arus listrik. Padahal, listrik adalah elektron yang bergerak. Ia tak sempat membuktikan partikel lain yang menghantarkan arus listrik. Maka, teori Dalton memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, masih ada partikel subatomik yang menyusun atom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Kemudian, tidak mengenal muatan atau sifat listrik materi sehingga tidak bisa menjelaskan bagaimana cara atom dapat berikatan. Dari kelemahan model atom Dalton, kemudian disempurnakan oleh model atom Thomson.
Jadi, pada awal abad ke-20, Thomson itu menggambarkan atom seperti bola pejal, yaitu bola padat yang bermuatan positif, di mana di permukaannya itu tersebar elektron yang bermuatan negatif, sehingga sering disebut sebagai roti kismis. Namun sayangnya, teori atom Thomson juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Dari kelemahan itu, maka disempurnakan oleh Rutherford sehingga muncul model atom Rutherford. Rutherford merupakan seorang ahli fisika kelahiran Selandia Baru. Ia merupakan salah satu tokoh yang berjasa dalam pengembangan model atom. Rutherford membuat model atom seperti tata surya. Sehingga atom menurut Rutherford adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingnya, di mana inti atom bermuatan positif. Selain itu, massa atom terpusat pada inti atom. Model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Rutherford berjasa mengenalkan konsep lintasan atau kedudukan elektron yang kelak disebut dengan kulit atom. Namun, model atom Rutherford ini memiliki kelemahan, yaitu dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Maka kemudian muncul model atom Niels Bohr, di mana Niels Bohr ini merupakan seorang ahli fisika dari Denmark. Dia merupakan ilmuwan pertama yang mengembangkan teori struktur atom pada tahun 1913. Teori tentang sifat atom yang didapat dari pengalaman Bohr adalah: yang pertama, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Yang kedua, elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Yang ketiga, jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Sedangkan jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, maka elektron akan memancarkan energi. Kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut dengan kulit-kulit elektron. Kulit ini adalah tempat berpindahnya elektron. Kesimpulan yang diperoleh adalah selama elektron-elektron berada di lintasan, energinya relatif tetap. Tetapi elektron-elektron yang berputar mengelilingi inti atom berada pada lintasan atau tingkat energi tertentu yang kemudian dikenal dengan sebutan kulit atom. Dasar inilah yang digunakan untuk menentukan konfigurasi elektron suatu atom. Namun, model atom Bohr ini memiliki kelemahan, yaitu dia tidak dapat menjelaskan spektrum untuk atom yang berelektron banyak. Dan yang terakhir adalah teori atom mekanika kuantum atau teori atom modern atau teori atom mekanika gelombang. Ilmuwan pertama yang berjasa pada teori ini adalah Louis de Broglie. Dia menyatakan bahwa energi cahaya memiliki sifat dualisme, yaitu sifat materi dan sifat gelombang. Maksudnya, energi cahaya mempunyai sifat materi, artinya memiliki energi. Dan energi cahaya mempunyai sifat gelombang, artinya memiliki panjang gelombang dan frekuensi. Ilmuwan kedua yang berjasa adalah Werner Heisenberg. Ia menyatakan bahwa posisi atau letak elektron dalam mengelilingi inti sulit ditentukan secara pasti. Kedudukan elektron dalam mengelilingi inti suatu ketidakpastian atau disebut dengan ketidakpastian dari Heisenberg atau hanya suatu kebolehjadian. Ilmuwan ketiga yang berjasa adalah Erwin Schrödinger. Dia menyatakan bahwa kedudukan elektron dapat ditentukan dengan pendekatan matematis yang dikenal dengan persamaan Schrödinger atau yang disebut dengan bilangan kuantum.
Sehingga teori dari mekanika kuantum dapat dinyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom, yaitu proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti. Kemudian, kedudukan elektron dalam mengelilingi inti tidak dapat ditentukan secara pasti, hanya suatu kebolehjadian. Artinya, daerah atau ruang di mana persentase terbesar kemungkinan elektron dapat ditemukan. Kemudian, ruang di mana kemungkinan elektron dapat ditemukan disebut dengan orbital, dan kedudukan atau letak elektron dapat ditentukan dengan 4 bilangan kuantum. Demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang perkembangan teori atom. Apabila ada kesulitan atau pertanyaan, silakan menghubungi Ustazah langsung ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.